Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan video kali ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah peradaban Islam, di mana kita selaku muslim yang baik seharusnya kita mengerti akan sejarah yang memang terjadi, walaupun memang itu unsur sejarahnya secara keberpihakan ataupun mungkin secara kepentingan. Ya, berbicara tentang sejarah, kita kan tidak akan pernah tahu mana yang benar gitu kan. Cuman dari segala hal yang memang dipertimbangkan dalam mempelajari sejarah, minimal kita mempunyai rasa serta giroh untuk meningkatkan serta ibaratnya memacu diri kita, menyemangati diri kita untuk kiranya bisa mengambil nilai-nilai serta hikmah yang terkandung dalam sejarah atau mungkin dalam segala kejadian yang sudah terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menceritakan atau mungkin memantik para sahabat-sahabat untuk kiranya terjun bersama kita membaca tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan kehidupan agama Islam atau kehidupan umat muslim mungkin ya. Karena kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam. Namun kita tidak akan berbicara dari awal. Kita tidak akan berbicara dari Arab pra-Islam, mungkin itu akan jadi konten khusus nanti. Cuman kita akan langsung aja ke tentang ceritanya ke masalah kerajaan-kerajaan yang ada atau dinasti-dinasti yang memang tercatat dalam sejarah pernah menguasai daratan-daratan di Jazirah Arab bahkan sampai ke Eropa gitu ya. Jadi dinasti-dinasti yang sekiranya berpengaruh dalam kejadian-kejadian yang memang mewarnai serta merangkai kehidupan umat muslim dari masa dulu sampai sekarang. Oke, untuk itu simak terus video ini sampai akhir. Oke. Melihat sejarah perkembangan setelah Khulafaur Rasyidin, kita hitung dari mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sampai ke Ali bin Abi Thalib. Bahkan kalau memang mau kita hitung dengan anaknya yaitu Hasan bin Ali, itu akan genap sampai 30 tahun. Karena Rasulullah dalam suatu hadisnya berkata bahwasanya akan genap masa khalifah setelah kematianku itu pada kurun waktu 30 tahun. Karena kalau memang kita hitung dari Abu Bakar sampai ke Ali itu kurang sebenarnya. Nah, kalau dipaskan itu dengan Hasan bin Ali. Terjadi beberapa tragedi-tragedi politik, baik itu memang campur tangan dari internal Islam itu sendiri ataupun mungkin gangguan dari eksternal Islam yang sifatnya mewarnai bahkan merubah haluan peradaban Islam pada masa itu. Ditandai dengan salah satunya mulai ada perang-perang saudara, itu pada masa Ali. Tercatat ada perang Jamal yang pertama ya, yang memang amat mengerikan, ada perang Siffin. Nah, di perang Siffin ini kan ada tragedi Tahkim, di mana tragedi Tahkim ini yang memang amat sangat menentukan arah sebenarnya, di mana pada masa itu kemunculan ego antar sukunya itu mulai kembali lagi. Dimana kan dari Tahkim ini kita belajar ada beberapa tokoh yang amat fundamental dalam mendukung gerakan Tahkim itu, yaitu dari kelompok Muawiyah dan kelompok Ali itu sendiri. Dimana dua kubu ini saling bersikupu untuk
menunjukkan taring mereka sebagai penguasa pada masa itu. Muawiyah yang memang kita katakan lebih senior dari segi pendidikan, bahkan dari segi perpolitikan, merasa mungkin dirinya lah yang lebih pantas untuk menjadi seorang khalifah. Nah, kalau Ali memang dia didukung secara penuh karena memang garis darahnya itu langsung dari Rasulullah. Nah, kita ketahui bersama tahkim ini sangat berpengaruh. Jadi yang asalnya 3 khalifah sebelumnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan pemilihannya demokratis, ada yang ditunjuk, ada yang secara pemilihan. Nah, kalau sekiranya sudah tahkim dengan catatan Sayyidina Ali sudah wafat, terus Hasan sudah beres, ganti ke Muawiyah, itu kan menjadi pertanda baru, memulai peradaban baru di mana umat Islam sudah mempunyai sistem pemerintahan, walaupun memang sistem pemerintahannya yang mereka katakan sebagai sistem khilafah yang agak sedikit sama dengan sistem monarki. Yang ciri paling utamanya itu ketika memang seorang raja itu wafat, maka kekuasaannya akan dilanjutkan kepada anaknya. Itu yang menjadi corak dalam sistem khilafah itu. Begitu. Terus kita ketahui lagi, setelah tahkim lahirlah dinasti Umayyah. Nah, Umayyah yang ini tuh yang memang dipimpin oleh Muawiyah. Tempatnya di Damaskus, serta periodenya itu dari tahun 660 sampai 750, berarti kan 90 tahun periode Umayyah yang dibawa oleh Muawiyah. Kita ketahui bahwasanya Muawiyah sebelum menjadi khalifah di Umayyah, sebelum menjadi pelopor adanya dinasti dengan sistem kekhilafahan tadi, beliau memang sudah mapan dari segi perpolitikan. Tercatat memang dia sudah menjadi gubernur pada masa Utsman. Terus dia memang sahabat yang sangat bertalenta pada masa itu. Jadi merasa pede lah, merasa cukup dan merasa mampu untuk mengemban amanah menjadi seorang khalifah. Ketercapaiannya Muawiyah menjadi khalifah itu lewat tahkim tadi. Setelah memang menang dari Ali, nah umat Islam sebenarnya tidak menerima. Jadi ketika memang Ali itu wafat, dibunuh oleh Ibnu Mulzam, umat Islam terbagi kepada 2 kelompok. Ada yang memang membaiat anaknya Ali atau Hasan bin Ali, ada yang secara sporadis membaiat Muawiyah. Jadi Islam mulai terpecah di sini. Seperti itu. Nah, terpecahnya umat Islam, Jadi terpecahnya umat Islam menjadi beberapa kelompok itu menjadi corak yang khas yang mewarnai peradaban baru. Di mana di peradaban sebelumnya umat Islam menyatu ketika zaman Rasulullah. Semuanya bisa dirangkul oleh Rasulullah. Cuma pada masa khalifah selanjutnya lagi itu semakin luas daerah Islam, semakin banyak karakter muslim pada masa itu. Jadi sangat jelas heterogensi antara umat yang ada, membuat semakin ramai itu peradaban pada masa itu. Nah, diramaikan lagi setelah Muawiyah naik menjadi seorang khalifah dan menjabat menjadi khalifah pertama pelopor dinasti Umayyah. Oke, kita akan membicarakan tentang Umayyah. Umayyah ini adalah dinasti yang memang terlahir dari Bani Umayyah, yang memang masih mempunyai garis pertemuan di Abdul Manaf. Jadi masih ada pertemuan dengan Rasulullah di Abdul Manaf, ya. Cuman kan kalau Rasulullah itu di Hashim, nanti ke Bani Hashim. Nah, kalau ini ke Umayyah. Nah, jadi udah beda baninya. Kalau Rasulullah Bani Hashim, kalau Muawiyah itu Bani Umayyah. Tapi kalau memang lihat ke atasnya sama di Abdul Manaf. Nah, hal inilah yang memang menjadi ramai sebenarnya karena banyak sekali kontroversi. Karena kemenangan Muawiyah menjadi khalifah itu kan amat menyakiti kepada golongan Bani Hashim. Bani Hashim itu kan Rasulullah nanti terus jatuhnya ke Ali.
Nah, kan ada tuh kelompok khusus yang benar-benar fanatik kepada Ali, ya kita katakan Syiah. Nah, pada masa Umayyah pun sangat banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ya, salah satunya terbunuhnya Hussein gitu kan di Karbala gitu. Terus banyak sekali orang-orang yang kita katakan Hasyimiyin itu ditindas pada masa Umayyah. Cuman dari segala kejelekan atau keburukan yang ada pada masa Bani Umayyah, sebenarnya banyak sekali hal yang ditorehkan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Seperti sudah mulai adanya, kalau dari segi pemerintahan itu sudah mulai ada istilah apa ya, sekretaris kenegaraan. Ada sekretaris kenegaraan, sekretaris kenegaraan, ya. Ini sekretaris kenegaraan yang memang dibagi lagi di sini. Sekretaris kenegaraan yaitu ada yang memang mencatat tentang hal administrasi, terus ada yang memang mencatat tentang khusus kenegaraan, terus ada yang mencatat kemiliteran. Ya, intinya ada tiga kesekretariatan atau kesekretarisan yang memang mencolok pada masa Muawiyah ini. Jadi berkembang lah. Jadi sistem pemerintahan pada masa Muawiyah itu berkembang. Salah satunya pencatatan secara administrasi, baik itu dari publik ataupun pemerintah, serta kenegaraan itu sendiri. Berarti pemerintah itu sendiri sudah jelas, administrasinya, militer pun sudah jelas. Itu dari segi pemerintahannya. Begitupun dari segi peradilan atau hukum. Nah, di sana ada yang disebut dengan qadhi. Nah, karena memang qadhi itu ya itu yang memberikan hukum, atau kalau sekiranya ini berfatwa lah bisa. Qadhi itu dia memang memberikan fatwa-fatwa atau hukum-hukum karena memang pada masa itu belum ada mazhab 4. Kita tidak ketahui pada masa itu kan belum ada Abu Hanifah, belum ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, belum ada. Makanya qadhi itu secara khusus dia menjadi ahli hukum yang memang berijtihad dari Quran dan Sunnah, Quran terus pakai Sunnah, dan secara pendapatnya sendiri atau berijtihad. Nah, ini yang memang berbicara tentang hal-hal ya hukum gitu, berbicara hukum tentang keagamaan syariat seperti itu. Ada juga yang disebut dengan hisbah. Nah, kalau hisbah itu perihal tentang hukum-hukum pidana atau mungkin hukum yang perlu dijawab secara mendadak dan cepat gitu. Itu secara peradilan dan hukum ya, ini sektor peradilan dan kehukuman. Kalau qadhi itu tadi memang dia tuh mesti berijtihad dulu, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu. Nah, itu dia mesti cari dulu dari Quran, Sunnah, terus dia berijtihad. Nah, kalau hisbah itu ya pidana-pidana kecil lah, perlakuan hal-hal yang memang sifatnya tidak serumit yang ada pada qadhi, tapi tetap berbicara hukum. Nah, yang kedua ada tentang tadi perihal pidana lah, pidana bagi orang-orang yang zalim atau apa ya sebutnya, yang mazalim lah, mazalim. Nah, ini khusus memang untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Cuman ya bedanya kalau hisbah itu umum cepat, kalau pidana atau mazalim itu khusus kepada yang melakukan pidana saja. Nah, kalau qadhi itu lebih rumit pembahasannya. Kalau memang ada hal yang baru didiskusikan dan dicari sumber hukumnya, baru ditetapkan hukumnya seperti apa. Itu jadi dari segi pemerintahan itu secara administrasi sudah mulai bagus, membaik. Ada pencatatan keuangan negara seperti apa, terus pencatatan militer seperti apa, khas militer seperti apa, rancangan penyerangan ataupun mungkin pertahanan negara itu sudah mulai selesai pada masa Umayyah. Dan di sini perihal tentang pidana dan hukum sudah ada konsep qadhi, hisbah, dan perihal majelis mazalim atau tempat untuk menghukum orang-orang zalim. Seperti itu.
Selanjutnya dari memang kita sudah ketahui tentang sistem pemerintahannya, atau administrasi kenegaraan, terus peradilan dan hukum, kita juga di sini harusnya mengetahui kondisi militer pada masa Muawiyah atau pada masa dinasti Umayyah secara umum. Karena Umayyah yang awal itu kan hanya 90 tahun. Jadi sangat, kalau memang dihitung sebagai kerajaan itu sangat muda gitu. 90 tahun tuh ya nggak terlalu lama lah, karena memang nanti ada kerajaan-kerajaan yang hampir berabad-abad usianya. Nah, di Umayyah, kemiliteran, kita lihat dari sistem militer atau militer itulah. Di militer itu yang memang terjadi pada masa Umayyah itu dihilangkannya asas kesukuan. Jadi hilangnya asas kesukuan. Nah, di mana memang corak seperti ini itu ada pada masa sebelum dinasti Umayyah. Jadi suku ini memang dia sebagai suku yang paling jago untuk berperang. Seperti di India itu terkenal kan ada suku Gurkha. Gurkha itu orang-orangnya pada kuat, pada tinggi, badan-badannya besar itu ya. Mereka sangat diandalkan sekali dalam peperangan. Begitupun nanti ada pada masa Turki Utsmani atau mungkin Ayyubiyah, bahkan di Abbasiyah itu ada khusus daerah yang atau orang-orang daerah tersebut yang dikhususkan menjadi seorang tentara, karena memang dia jago-jago lah. Intinya satu daerah tersebut atau satu suku tersebut dikatakan paling handal menjadi tentara di medan peperangan. Nah, kalau di masa Umayyah itu memang tidak memandang suku, siapa aja boleh jadi militer, cuman memang didominasi oleh kelompok orang Suriah, didominasi oleh orang Suriah. Coba di zoom aja ke sini. Jadi yang pertama memang hilangnya asas kesukuan, dengan catatan tidak memandang siapa aja ya, intinya boleh masuk jadi militer, cuman pasti di dalam itu didominasi oleh orang Suriah. Karena bagi orang-orang Umayyah, orang-orang Suriah ini, jadi bagi orang dinasti Umayyah, orang-orang Suriah ini adalah orang yang paling setia dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Nah, perihal geografis, jadi kan berbicara militer nih, kita mesti lihat dulu kan di mana tempat bentengnya, di mana tempat penyerangan atau apapun letak geografisnya. Dinasti Umayyah ini kan ada di Damaskus, Ini sebenarnya strategi dari Muawiyah itu sendiri. Karena kita ketahui dari dulu memang pusat Islam itu biasanya ada di Hijaz. Nah, oleh Muawiyah itu dipindahkan ke Damaskus. Mengapa? Karena Hijaz tadi dikelilingi oleh orang-orang Hasyimiyin atau orang-orang bangsa Arab asli gitu ya. Lahirnya Islam kan di daerah Hijaz. Nah, Muawiyah memindahkan ke Damaskus dan juga tidak memilih daerah Kufah. Tidak memilih Kufah atau daerah sebelah sana lah, daerah Persia. Karena di sana dikelilingi atau didominasi oleh orang-orang Syiah, di mana orang-orang Syiah itu adalah fanatik kepada Sayyidina Ali atau kita katakan sebagai Syiah. Jadi mengapa alasannya pindah ke Damaskus? Karena ini netral, daerah netral Damaskus itu. Dia tidak di Hijaz, dia juga tidak di Kufah. Walaupun memang bersinggungan secara daerah, adalah perbatasan antara Hijaz dengan Kufah dan Damaskus ini. Cuman tempatnya aman, insya Allah aman lah. Jadi orang-orangnya kan kebetulan Muawiyah dulu jadi gubernur daerah sana, sudah banyak fanatik kepada Muawiyah, sudah banyak sekali orang yang percaya kepada Muawiyah. Makanya Muawiyah lebih percaya memindahkan ibu kota atau mungkin pusat gerak dari dinasti Umayyah tersebut berada di Damaskus, tidak di Hijaz, jadi Kufah, seperti itu. Terus dari segi militer ya ini yang paling mencolok, tidak adanya kesukuan serta didominasi oleh orang-orang Suriah. Nah, kalau dari segi ekonomi, masih sama dengan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu penggunaan pungutan pajak. Disebut pungutan pajak itu ya memang berlaku bagi daerah-daerah taklukan. Karena kita ketahui pada masa dinasti Umayyah ini ada beberapa ekspansi besar yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Salah satunya ke daerah Afrika Utara,
dan bahkan sampai ke daerah Prancis ya. Jadi sudah agak luas nih, pada masa Umayyah juga udah pada luas ekspansinya. Nah, Anda bayangkan saja gitu, dari daerah Damaskus atau mungkin daerah Timur Tengah di bawah itu sampai ke Afrika Utara dan ke atas sampai ke Eropa. Dan pernah juga melakukan ekspansi ke Konstantinopel, walaupun memang tidak secara penuh bisa ditaklukkan oleh dinasti Umayyah. Tetapi dari segi daerah taklukan memang banyak, dan itu cukup untuk memenuhi segala kegiatan yang ada pada masa itu, baik dari gaji karyawan, dari segi menggaji para ilmuwan, intinya mah semua pengeluaran itu tercukupi oleh pemasukan dari pajak saja udah cukup seperti itu. Jadi belum ada sistem ekonomi yang memang baru gitu. Mereka masih mengikuti kepada sistem ekonomi yang mana pada masa Khulafaur Rasyidin sebelumnya itu sudah mulai berkembang, yaitu pungutan pajak dari tempat atau daerah taklukan. Oke, terus di sistem ini dari segi aspek sosial. Dari segi aspek sosial ada 4 kasta ya, 4 kasta sosial. 4 kasta sosial yang memang ada pada masa Umayyah. Yang pertama itu golongan aristokrat, ya golongan orang-orang kaum intelek, terus ya aristokrat itu mungkin orang-orang yang kerajaan gitu ya, keturunan raja, orang-orang pintar, orang-orang kaya gitu, aristokrat. Terus yang kedua ada orang-orang mu'alaf. Ini secara jadi kasta pertama itu aristokrat, yang kedua itu mu'alaf, yang ketiga itu sebutnya sekte atau bingung saya nyebut, jadi gini, itu sekte aja lah, sekte. Yang keempat budak. Nah, jadi pada masa itu yang paling dianggap istimewa pada masa Umayyah itu adalah orang-orang aristokrat atau memang orang-orang kerajaan. Itu pasti jelas lah, anak sultan pasti didahulukan, itu ya, orang kaya, orang berilmu, inilah pasti dia yang paling utama diprioritaskan. Setelah itu ada orang-orang mu'alaf. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari Bani Umayyah, di mana mereka terbuka kan siapapun, karena sudah banyak sekali di daerah taklukannya. Dia sampai pernah ekspansi ke Eropa, ekspansi ke Afrika, bahkan ya ke daerah manapun yang memang sudah bukan bangsa Arab gitu. Mereka sangat welcome sekali kepada orang-orang yang non-Arab, dan memang mereka memutuskan diri untuk menjadi seorang mu'alaf. Nah, yang ketiga ada sekte-sekte. Sekte-sekte itu apa? Ya seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi yang memang punya perjanjian, ibaratnya punya kesepakatan damai lah. Jadi mereka memang orang-orang kafir, tapi kafirnya ya nggak wajib dibunuh, karena memang mereka juga berkontribusi dan saling punya keterkaitan dengan orang-orang Umayyah. Nah, mereka menjadikan kasta ketiga, orang-orang seperti itu. Ibaratnya ya dia boleh hidup, boleh berkembang, boleh berapresiasi, bolehlah beraspirasi apapun silahkan pada masa itu. Nah, yang keempat ini ada kasta budak. Pasti budak memang menjadi kasta yang paling rendah. Cuman sistem perbudakannya tidak seperti sistem perbudakan zaman dulu, zaman jahiliyah, tidak. Di sini budaknya sudah mulai sistemnya sudah mulai rapi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir dari aspek-aspek yang memang sudah kita bacakan hari ini, ada aspek agama dan pendidikan atau pengetahuan. Aspek agama dan pengetahuan itu ditandai dengan adanya atau mungkin itu adanya kelompok Khawarij dan Murji'ah. Ini yang menjadi corak pada masa dinasti Umayyah, di mana orang-orang Khawarij dan Murji'ah ini menjadi kaum oposisi yang konsisten mengkritik pemerintah. Itu yang paling menjadi corak pada masa Bani Umayyah. Jadi oposisinya tuh banyak sebenarnya, orang Khawarij, orang Murji'ah, terus golongan orang-orang Syiah juga, yang memang pemerintah itu amat kewalahan untuk mengurusi mereka. Terus adanya ini madrasah ini tentang Madrasah Hasan Al Basri, atau adanya madrasah lah.
Jadi dulu itu memang madrasah sudah ada. Jadi di beberapa tempat di Kufah, di Mesir, di Baghdad, di Hijaz itu ada madrasah-madrasah khusus yang memang diketuai oleh para ulama yang memang sangat terkenal. Salah satunya yang di daerah Basro itu diketuai oleh Hasan Al-Basri. Yang sistemnya memang ada seorang yang menjadi penceramah, jadi guru besar, dihadiri oleh para santri atau para pecinta ilmu pada masa itu. Sudah mulai berkembang madrasah-madrasah. Terus yang ketiga, yang ketiga itu tentang penyempurnaan penulisan Quran dan hadis. Jadi pada masa ini memang melanjutkan dari misi-misi Khulafaur Rasyidin ya. Mulai dari dulu pengumpulan, terus pembukuan, pemberian harokat, pemberian titik, penyusunan surat-surat, ayat-ayat itu memang sudah mulai menjadi terlihat sempurna pada masa Umayyah. Cuma nanti kita mesti cross check, kalau bisa kita mestinya tahu gitu Quran zamanan Bani Umayyah serta hadis-hadisnya itu seperti apa gitu. Mungkin Quran ya, mungkin Quran. Jadi saya pribadi juga belum tahu bentuk Quran pada masa dinasti Umayyah itu seperti apa. Saya juga belum tahu. Terus yang terakhir itu adanya, oh iya, ini imam madhab. Imam madhabnya itu baru ada Abu Hanifah di Kufah ya, dan muridnya Imam Malik di Madinah. Nah, jadi dulu itu kan memang apalagi zaman awal ya Muawiyah itu belum ada imam madhab. Cuman pada masa Umar bin Abdul Aziz kesini itu mulai muncul orang-orang yang memang menjadi ahli madhab lah gitu, imam madhab, salah satunya Abu Hanifah dan muridnya Imam Malik. Jadi yang memang menjadikan ciri pada masa dinasti Umayyah itu dari segi agama dan pengetahuan itu adanya kelompok Khawarij dan Murji'ah yang memang gencar gitu selalu mengkritik pemerintah. Mengapa Syiah tidak? Karena Syiah itu sudah mulai bertakiyah, mereka mulai menyembunyikan dirinya, karena kalau memang pada masa itu mengaku sebagai orang Syiah gitu, ya dia mati gitu. Apalagi zamanan Yazid gitu ya, Yazid yang memang khalifah kedua itu amat benci sekali kepada Syiah ya. Nah, yang lainnya seperti pengetahuan penulisan Quran, madrasah seperti itu memang gencar pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memang digelari sebagai khalifah terbaik zamanan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang paling baik karena semua segmentasi pemerintahan, segmentasi agama, segmentasi kebudayaan itu menemui titik puncaknya di masa Umar bin Abdul Aziz yang memang tercatat melakukan ekspansi besar-besaran juga yang memang membuka jalan ke Andalusia atau ke Spanyol hari ini kita kenal. Itu ya, jadi kalau ditanya siapa ikon pada masa Umayyah, kita jawab Umar bin Abdul Aziz. Cuman kalau kita sebutin apa prestasinya terlalu banyak, terlalu panjang videonya. Terus berbicara hal yang terakhir tentang keruntuhan, kita hapus dulu. Nah, dari segi keruntuhan itu sebenarnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah itu runtuh. Nah, ini tuh memang agak bersinggungan dengan capaian-capaian yang diraih dari berbagai sektor tadi, dari peradilan, dari administrasi negara, dari ekonomi, militer, sampai agama dan pengetahuan. Jadi faktor runtuhnya, faktor keruntuhan yang paling menjadi corak yang memang akan dirasai oleh orang-orang yang melakukan sistem khilafah ini, faktor keruntuhan yang paling benar-benar itu terasa di internal itu sendiri. Jadi sistem pergantian khalifah, sistem pergantian khalifah ini yang memang agak riskan. Dimana kalau sekiranya misal saya punya anak 4, terus anak yang pertama kan yang mestinya menjadi penerus tahta gitu. Nah, gimana kalau sekiranya anak yang pertama itu diracun sama anak yang ketiga? Begitupun si anak yang kedua juga dibunuh semisal sama si anak yang ketiga, karena si anak yang ketiga ingin jadi khalifah. Itu lumrah terjadi di masa dinasti Umayyah. Jadi si anak ketiga itu ingin jadi khalifah, dia mesti membasmi dulu kakak yang pertama sama kakak yang kedua. Itu menjadi hal yang menyebabkan dinasti Umayyah runtuh dari sistem pergantian khalifahnya itu sendiri.
Yang kedua tadi tentang gencarnya serangan Khawarij dan Murji'ah. Dalam artian apa ya, gejolak politik lah kita katakan. Gejolak politik. Gejolak politiknya itu memang digaungkan oleh kelompok-kelompok Syiah. Pertama ya Syiah atau Hashimiyin serta orang-orang Khawarij dan Murji'ah. Nah, mereka selalu menggaungkan bahwasanya ya karena memang adanya dinasti Umayyah itu dari ketidakberpihakan dengan kepentingan politik itu sendiri. Dia membawa nama Umayyah, maka orang-orang Hashimiyin yang memang Bani juga sama, Bani Hashim. Ya, ibaratnya kan Ali itu Hashim, terus Muawiyah itu kan Umayyah. Nah, Umayyah menang, terus Ali kalah. Ya orang-orang Hashim kan pasti sakit hati dong. Nah, dia tuh mencoba untuk mengumpulkan kekuatan selama 90 tahun kekuasaan Umayyah itu untuk membalaskan dendamnya. Nah, itu kan ya tidak bisa dipungkiri dia akan bersinggungan dengan Syiah. Begitupun orang-orang Khawarij dan Murji'ah yang memang terus-terusan akan menggoreng pemerintah pada masa itu. Jadi gejolak politiknya sangat ramai sekali. Justru yang ketiga, pola kehidupan sultan atau para khalifah. Pola hidup mewah. Ini tidak bisa dipungkiri juga. Jadi sikap khalifah pada masa itu terlalu mewah. Ya mereka merasa jadi raja seenaknya gitu kan, memperlakukan rakyatnya, menghambur-hamburkan hartanya seenaknya. Itu yang memang menjadi faktor internal betapa buruknya pemerintahan pada masa itu. Apalagi pemerintahan setelah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan tadi ya Umar bin Abdul Aziz itu kan yang terbaik nih, yaitu ya paling the best lah. Nah, khalifah setelahnya ada Yazid, bukan Yazid ini ya, bukan Yazid bin Muawiyah, tapi Yazid bin Abdul Malik. Terus ada Hisham bin Abdul Malik. Terus ada Marwan bin Muhammad atau siapa lupa saya. Cuman ya khalifah terakhir itu Marwan pokoknya. Nah, ketika memang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yang paling baik, dengan catatan ya dia tidak semewah khalifah-khalifah yang lain. Dia sederhana, cuman pemikirannya sangat bagus, mengembangkan dinasti Umayyah itu sendiri. Nah, diikuti oleh Yazid yang memang Yazid masih mending lah, dia punya kedewasaan, dia memang telaten dalam memerintah. Cuman ketika ada di zamanan Hisham, kalau Umar itu kan hanya 3 tahun ya, dari 717 sampai 720. Nah, ini 720 sampai 724. Nah, ini 724 sampai 743. Ya, Hisham itu 19 tahun menjabatnya, dari 724 sampai 743. Dia 19 tahun. Nah, ini yang terakhir dari 743 sampai runtuhnya 750 Masehi. Semuanya mempunyai sikap tadi, dia itu seingin dari segi internalnya ya merasa mewah hidupnya. Terus perihal bicara politik dia gak tahu, ya pokoknya melemah sekali. Akhirnya pada tahun 750 Masehi dinasti Umayyah pun runtuh. Itu mungkin secara singkat perihal dinasti Umayyah. Cuman kita akan bahas lagi, kalau bisa ya kita berlanjut di episode selanjutnya membahas tentang dinasti-dinasti yang lain. Ini hanya singkat karena memang ini akan menjadi patokan kita untuk berdiskusi bersama-sama. Seperti itu. Sekian, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.